Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami dari kelompok 3 ingin memaparkan materi yang berjudul Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Di sini saya sebagai moderator ingin memperkenalkan pemateri pertama saya. Kepada pemateri pertama dipersilakan. Saya akan membacakan tentang Pancasila pada era Orde Lama 1945 sampai 1966. Setelah kemerdekaan 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia menghadapi tentang besar dalam mempertahankan kemerdekaan dan membangun sistem pemerintahan yang stabil. Dalam periode ini Presiden Soekarno memegang peran sentral dalam membangun ideologi nasional yang kokoh. Pancasila yang digali dari nilai-nilai luhur bangsa dijadikan dasar negara dan alat pemersatu berbagai golongan dan ideologi yang hidup di tengah masyarakat. Namun demikian politik suatu itu sangat kompleks. Persaingan antara kelompok nasionalis, Islam dan komunis mewarnai kehidupan politik Indonesia. Untuk mengatasi perpecahan tersebut, Soekarno memperkenalkan konsep NASKOM, nasionalis agama komunis, sebagai upaya mengintegrasikan berbagai kekuatan politik di bawah suatu ideologi nasional yang berdasarkan Pancasila. Pancasila sebagai ideologi terpimpin pada masa demokrasi terpimpin 1959 sampai 1966. Pancasila mengalami penafsiran yang lebih ideologis dan politik. Soekarno menekankan bahwa Pancasila bukan sekedar dasar negara, tetapi juga sebagai ideologi perjuangan untuk menentang imperialisme dan komplotisme. Dalam praktiknya, nilai-nilai Pancasila ditafsirkan sesuai dengan pandangan Soekarno yang menekankan persatuan nasional dan anti liberalisme. Dekret Presiden 5 Juli 1959 menandai berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan secara resmi meneguhkan Pancasila sebagai dasar negara. Namun implementasinya sering kali lebih bersifat simbolik dan digunakan untuk mengelitisme kekuatan politik. Meskipun demikian, era ini tetap berperan penting dalam memperkuat identitas nasional dan mempertegas posisi Pancasila sebagai ideologi pemersatuan bangsa. Dan kepada pemateri kedua dipersilakan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Herningsi, saya sebagai pemateri kedua. Baik, saya akan membacakan materi kedua, yaitu tentang Pancasila pada Orde Baru tahun 1966 sampai 1998. Yaitu latar belakang munculnya Orde Baru. Setelah jatuhnya Soekarno akibat peristiwa G30S atau PKI tahun 1965, muncul pemerintahan baru di bawah Soeharto yang dikenal sebagai Orde Baru. Pemerintahan ini menekankan stabilitas politik dan pembangunan ekonomi sebagai prioritas utama. Dalam konteks tersebut, Pancasila dijadikan dasar moral dan ideologis bagi penyelenggaraan negara. Aspek utama penerapan Pancasila era Orde Baru. Berikut adalah beberapa ciri khas dan kebijakan utama terkait Pancasila. Pancasila sebagai asas tunggal. Pemerintah menetapkan Pancasila sebagai satu-satunya asas atau dasar bagi seluruh organisasi sosial politik atau partai politik dan organisasi kemasyarakatan ormas di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985. Tujuannya adalah untuk
menyeragamkan ideologi dan menciptakan stabilitas politik, namun hal ini juga menghilangkan pluralisme ideologi. Penataran P4 Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Pemerintah mewajibkan program penataran P4 di berbagai sektor pegawai negeri, mahasiswa, pelajar sebagai upaya indoktrinasi ideologi secara terpusat. P4 dimaksudkan sebagai panduan untuk memahami dan mengamalkan 36 butir Pancasila. Program ini sangat sentral dalam kebijakan pemerintah Orde Baru. Pancasila dalam pembangunan ekonomi. Pemerintah mengimplementasikan kebijakan ekonomi yang dikenal sebagai ekonomi Pancasila, yang menekankan pembangunan berbasis nilai-nilai Pancasila, termasuk semangat gotong royong dan asas kekeluargaan. Fokus utama adalah pada trilogi pembangunan, yaitu stabilitas nasional yang dinamis, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya. Penekanan pada stabilitas dan anti komunisme. Pemerintah sangat menekankan pada ketertiban dan stabilitas politik dengan dalih melindungi Pancasila dari ancaman terutama komunisme setelah peristiwa G30S atau PKI. Stigma anti-Pancasila seringkali diletakkan pada kelompok-kelompok atau pihak yang dianggap kritis atau menentang kebijakan pemerintah untuk membungkam oposisi. Saya akan memperkenalkan pemateri terakhir saya. Untuk itu dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Armayani sebagai pemateri ketiga. Materi ketiga, Pancasila sebagai alat legitimasi kekuasaan. Pada masa Orde Baru, Pancasila dijadikan sebagai asas tunggal bagi seluruh organisasi sosial dan politik melalui TAP MPR nomor 2 MPR 1978. Pemerintah memperkenalkan pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila atau PA4 yang bertujuan membentuk warga negara yang berjiwa Pancasila. Namun implementasi ini sering dianggap bersifat indoktrinatif dan tidak memberi ruang bagi interpretasi kritis terhadap Pancasila. Pemerintah menggunakan Pancasila untuk menjustifikasi kebijakan-kebijakan yang mendukung stabilitas politik dan pembangunan ekonomi. Namun di sisi lain membatasi kebebasan politik dan kritik terhadap pemerintah. Akibatnya Pancasila pada Orde Baru lebih dipahami sebagai alat kontrol sosial daripada ideologi pembebasan. Dampak terhadap kehidupan sosial dan politik. Meski demikian, masa Orde Baru juga berhasil membawa kemajuan ekonomi yang signifikan, stabilitas politik yang dijaga dengan ketat, kemungkinan pembangunan nasional berlangsung dengan relatif lancar. Akan tetapi praktek penyimpangan terhadap nilai-nilai keadilan dan demokrasi menyebabkan munculnya ketimbangan sosial, korupsi, dan otoritarisme yang pada akhirnya menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pancasila pada era reformasi 1998 sekarang. Latar belakang reformasi. Tumbangan pemerintah Soeharto pada Mei 1998 menandai lahirnya era baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu era reformasi. Gerakan reformasi lahirnya sebagai respon terhadap krisis ekonomi, ketidakadilan sosial, dan penggengangan kebebasan politik selama Orde Baru.
Dalam konteks ini masyarakat menuntut penerapan Pancasila yang lebih otentik dan demokratis. Reinterpretasi nilai-nilai Pancasila pada era reformasi Pancasila tidak lagi dijadikan alat indoktrinasi negara, tetapi diharapkan menjadi nilai hidup atau living ideologi yang tumbuh dari kesadaran masyarakat. Nilai-nilai seperti keadilan sosial, kemanusiaan, dan demokrasi mulai dihidupkan kembali melalui reformasi politik, otonomi daerah, dan kebebasan pers. Pemerintah dan lembaga pendidikan juga berupaya menghidupkan kembali pendidikan Pancasila dengan pendekatan yang lebih ideologis dan kontekstual. Tantangan aktualisasi Pancasila di era globalisasi. Meski demikian, tantangan baru muncul dalam bentuk disorientasi nilai, radikalisme, individualisme, dan pengaruh budaya global yang sering kali bertentangan dengan semangat Pancasila. Dalam situasi ini, Pancasila perlu terus direvitalisasi agar tetap relevan dengan perkembangan zaman, terutama dalam menghadapi era digital, media sosial, dan arus globalisasi. Saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari materi yang telah dipaparkan oleh pemateri saya, yaitu Pancasila sebagai dasar negara yang telah mengalami dinamika panjang dalam sejarah bangsa Indonesia. Ya, poin pertama itu pada Orde Lama, Pancasila dijadikan simbol perjuangan dan alat pemersatu bangsa di tengah pergolakan ideologi. Yang kedua pada Orde Baru. Nah, Pancasila itu dijadikan alat legitimasi kekuasaan dan stabilitas politik, meskipun cenderung dimonopoli tafsirannya oleh negara. Nah, yang ketiga itu pada era reformasi. Nah, Pancasila kembali kepada hakikatnya sebagai ideologi terbuka yang menjiwai demokrasi dan kebebasan rakyat. Nah, jadi setiap era menunjukkan bahwa keberlangsungan Pancasila sangat bergantung pada cara bangsa Indonesia menafsirkan dan mengamalkan sesuai konteks pada zamannya. Terima kasih. Nah, baik, sekian dari materi yang kami paparkan tadi. Jika ada kurang dan salahnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.